Banyak orang terjatuh dalam dosa besar karena ingin dianggap lucu atau ingin mencairkan suasana. Padahal inilah yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu ia berbohong agar orang-orang tertawa. Celakalah ia dan celakalah ia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata celaka yang diulang sampai sebanyak 3 kali oleh Rasul menunjukkan betapa besarnya murka Allah Jalla wa'ala terhadap mereka yang menjual kebenaran, yakni berbohong, hanya untuk mendapatkan tawa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras mengenai dosa ini karena ia mampu menghancurkan sebuah ukhuwah dalam waktu yang sekejap, sehingga Nabi SAW memperingatkan tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Mengerikan ancaman dari Rasul, sampai Rasul mengancam tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, menyulut api permusuhan dan kebencian di antara dua saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Detoks hati yang ke-9 adalah al-muzah atau bercanda yang melampaui batas. Bercanda atau al-muzah asalnya dibolehkan untuk menghibur hati dan mempererat keakraban. Namun dia menjadi penyakit lisan apabila dilakukan secara melampaui batas, yang suka disebut dengan ifrat. Ukuran melampaui batas dalam bercanda ada 2. Yang pertama, kuantitasnya berlebihan, menghabiskan waktu hanya untuk tertawa dan melucu hingga melalaikan dari zikrullah. Yang kedua, kualitas bercandanya buruk, mengandung unsur berdusta, berbohong agar orang tertawa, atau di dalamnya menghina orang lain atau menakut-nakuti sesama muslim. Maka itu bagian daripada bercanda yang melampaui batas. Maka bercanda itu ibarat garam dalam masakan. Bercanda dibutuhkan sedikit saja untuk penyedap. Jika berlebihan, tentu ia akan merusak semua hidangan. Begitu pula bercanda, apabila dia berlebihan akan merusak amal soleh kita. Banyak orang terjatuh dalam dosa besar karena ingin dianggap lucu atau ingin mencairkan suasana. Padahal inilah yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailul lahu. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu ia berbohong agar orang-orang tertawa. Celakalah ia dan celakalah ia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata wailun yang bermakna celaka yang diulang sampai sebanyak 3 kali oleh Rasul menunjukkan betapa besarnya murka Allah Jalla wa'ala terhadap mereka yang menjual kebenaran, yakni berbohong, hanya untuk mendapatkan tawa manusia. Kejujuran tidak boleh dikorbankan demi sebuah lelucon. Imam Al-Ghazali dan para ulama menjelaskan mengapa bercanda yang berlebihan itu sangat dilarang. Yang pertama, karena bercanda berlebihan itu bisa mematikan hati. Rasulullah SAW memperingatkan hal ini. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau hati sudah mati, sulit untuk menerima nasihat, sulit menangis karena takut kepada Allah, dan hilang sensitivitas dia terhadap urusan akhirat. Yang kedua, bercanda berlebihan itu bisa menghilangkan wibawa, haibah. Orang yang terlalu sering bercanda akan kehilangan kehormatan di mata manusia. Ucapannya terkadang tidak lagi akan didengar secara serius dan pastinya dia akan dipandang remeh. Kemudian yang ketiga, canda berlebihan bisa menimbulkan permusuhan. Ini yang bisa kita lihat. Seringkali ikhwatal iman rahimakumullah, lelucon yang melampaui batas itu menyentuh ranah fisik, menyentuh keluarga, atau hal-hal yang sifatnya kekurangan orang lain. Ini merupakan api yang bisa menyulut dendam dan juga kebencian di dalam ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Maka bukan berarti seorang muslim itu harus bersikap kaku dan
tidak tersenyum, karena bahkan Rasul SAW suka tersenyum dan menganjurkan kita untuk tersenyum di hadapan saudara kita. Nabi kita berkata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Namun beliau memperingatkan bahwa bercanda tidak boleh berbohong. Ketika beliau SAW bercanda, tidaklah beliau bercanda kecuali isinya benar, tidak ada dusta dan tidak berlebihan. Bila beliau bercanda hanya pada waktu-waktu tertentu untuk menyenangkan hati sahabat atau keluarga dan bukan menjadikannya sebagai kebiasaan harian, apalagi sebuah profesi. Maka hari ini kita belajar untuk mengendalikan dosis bercanda kita, dosis ketawa kita. Jika kita ingin melucu, pastikan tidak ada satupun kata dusta di dalamnya. Kalaupun harus berbohong agar lucu, lebih baik kita diam. Yang kedua, pastikan candaan kita tidak menjadikan orang lain sebagai objek penderita atau bahan bullying, bahan tertawaan. Dan yang ketiga, kurangilah tertawa terbahak-bahak. Berlatihlah untuk lebih banyak tersenyum daripada tertawa yang memenuhi mulut dan mengeraskan hati. Kita kembalikan suasana serius dan khusyuk di dalam jiwa kita. InsyaAllah Allah akan menjaga kita dari keburukan dampak al-muzah atau bercanda secara berlebihan. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita dari bercanda secara berlebihan yang bisa menjadi racun bagi hati kita. Allahumma ij'alni u'azzima syukrak wa ukthiru dzikrak wa attabi' nushak wa ahfad wasiyatak. Allahumma tahhir qalbi minal qaswati wal ghaflah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mengagungkan syukurmu, memperbanyak zikirmu, mengikuti nasihatmu, dan menjaga wasiatmu. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kekerasan dan kelalaian. Barakallahu fikum. Ini adalah penyakit lisan yang seringkali dianggap sebagai hiburan dalam pergaulan, namun hati-hati. Di sisi Allah, dia adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela dan merupakan tanda nyata dari kesombongan di dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat keras di dalam ayat yang sangat jelas ketika membahas tentang tata krama pergaulan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain. Maka jika seseorang mengejek orang lain, ia merasa dirinya lebih mulia. Padahal bisa jadi orang yang diejek itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah.